Hai, selamat datang di channel YouTube aku, Ma Ebi. Yang belum subscribe, tolong ya, jangan lupa untuk di-subscribe. Jam kerja molor. Jam kerja molor itu apa sih? Jam kerja molor itu adalah jam yang waktunya karyawan atau pekerja itu pulang, itu masih bekerja dan tidak dibayar. Jam kerja molor itu bisa berlangsung selama 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, ataupun 4 jam, dan tidak dibayar ya. Jadi tidak termasuk lembur. Jam kerja molor ini masih sering ya terjadi di perusahaan-perusahaan garmen. Memang tidak semuanya perusahaan garmen itu masih menerapkan yang namanya jam molor. Mungkin kita menengok 10 tahun ke belakang itu masih banyak sekali perusahaan yang menerapkan jam molor. Tapi untuk sekarang ini mungkin hanya beberapa saja yang masih menerapkan jam molor. Alasannya karena apa? Biasanya itu karena loyalitas ke perusahaan untuk karyawan ya yang molor, sama biasanya tidak mencapai target. Ada perusahaan yang memang mewajibkan karyawan itu molor 1 jam pada setiap harinya. Ada yang memang karyawan itu dipaksa kerja molor karena memang targetnya belum tercapai. Biasanya terjadi di saving, finishing, ataupun packing ketika pengiriman, ataupun execution, ataupun ketika sedang layout, biasanya untuk yang sewing. Jam kerja molor itu di perusahaan garmen sebenarnya itu dilarang atau memang tidak diperbolehkan karena itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya memang perusahaan itu tidak boleh menyuruh karyawannya untuk kerja molor. Kalau lembur memang diperbolehkan dengan aturan-aturan tertentu. Tetapi kalau jam kerja molor itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tetapi prakteknya itu ada beberapa perusahaan yang masih menerapkan jam kerja molor. Kalau di perusahaan saya sih sudah tidak ya. Dulu di perusahaan yang lama saya juga pernah mengalaminya seperti itu. Jadi ketika saya seharusnya pulang jam 4:30, saya diwajibkan untuk molor itu 1 jam. Jadi saya harus pulang 5:30. Ada bagian-bagian yang lainnya, malah mereka mungkin pulangnya lebih malam daripada saya. Ada yang keluar dari perusahaan itu baru jam 7, setengah 7, ataupun jam 8. Jam kerja molor itu sangat merugikan untuk para karyawan. Soalnya kita itu udah capek-capek kerjanya melebihi batas waktu yang biasanya, tetapi kok nggak dibayar. Beda ya kalau sama dengan lembur. Kalau lembur kan kita memang pulangnya mungkin lebih telat 2 jam, tetapi dihitung atau kita diganti dengan upah lembur yang biasanya kita terima pada saat gajian. Tetapi kalau molor ini kita itu kayak kerja bakti, jadi kita itu kerja tapi kita itu nggak dapat apa-apa. Jam molor ini biasanya membuat para karyawannya yang bekerja di perusahaan tersebut itu merasa nggak betah, dan banyak yang biasanya itu keluar gitu atau mengundurkan diri dari perusahaan bila biasanya itu perusahaannya itu masih menerapkan jam molor. Tetapi memang ada beberapa pekerja ataupun karyawan yang tetap masih bertahan di perusahaan yang menerapkan sistem molor tersebut. Mungkin memang ada alasan tersendiri ya kenapa mereka itu masih bertahan gitu di perusahaan yang seperti itu. Tetapi biasanya untuk yang masih muda-muda atau yang masih awal-awal mereka untuk pertama kali kerja di garmen, bila mereka menemukan perusahaannya seperti itu, ketika mereka bekerja biasanya mereka nggak sampai 1 bulan pun mereka biasanya akan keluar gitu, mereka akan cari perusahaan yang lainnya. Dan ketika mereka itu ditanya di perusahaan baru, kenapa kok nggak dilanjut kerja di sana, biasanya mereka itu akan bilang, oh pabrik A itu molor, oh pabrik B itu molor. Jadi itu secara nggak langsung dengan menerapkan sistem kerja molor di suatu perusahaan itu juga akan menjelekkan nama perusahaan tersebut. Apalagi ketika misalnya kita ketemu temennya waktu naik angkot ya, waktu pulang sama-sama ataupun berangkat sama-sama, biasanya mereka itu saling cerita. Hal tersebut kan dapat merusak reputasi perusahaan tersebut yang menerapkan sistem molor tersebut secara tidak langsung seperti itu. Oleh sebab itu,
untuk para pencari kerja yang memang mau bekerja di perusahaan garment, ada baiknya kalian itu meneliti terlebih dahulu perusahaan yang ingin kalian lamar. Perusahaan tersebut sering pulang molor atau tidak karyawannya. Carilah perusahaan-perusahaan yang memang memberikan hak-hak karyawannya, misalnya memang nggak boleh kerja molor dan lain sebagainya. Agar kalian itu merasa tidak dibohongi gitu loh ketika kalian itu bekerja. Oh, kalian sudah diterima di perusahaan A misalnya. Terus dari pihak sana bilang, oh kita kerja gini 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 gini. Ternyata ujung-ujungnya ada kerja molor, jadinya kan nggak enak. Itu yang membuat biasanya para pekerja yang baru awal kerja itu biasanya jadi nggak betah.